Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para ahli warisnya, hingga insya Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa tunduk, yang senantiasa taat kepada segala sunnahnya. Pemirsa, sahabat muslim rahimakumullah, apa kabar di kesempatan saat ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua urusan kita lancar. Yang terpenting kita merasakan kebahagiaan, tetap hati damai, tetap hati nyaman. Karena bagaimanapun semuanya kembali kepada hati kita. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Ya, pada kesempatan pertemuan singkat kita ini ada satu bahan renungan buat kita semua, khususnya buat Abah. Pernah kita suatu saat, Abah atau siapapun kita, mungkin berkeinginan untuk bertemu seseorang, punya niat bertemu seseorang, yang mungkin orang tersebut sangat penting lah. Apakah itu figur masyarakat, apakah tokoh masyarakat, atau mungkin seorang pejabat. Intinya kita ingin bertemu dengan orang penting tersebut. Biasanya itu bukan hal yang mudah. Kita harus membuat appointment, bahkan orang penting tersebut akan melihat sejauh mana kepentingan kita harus bertemu, seurgen mana kita harus bertemu. Kalau memang memenuhi kriteria yang dimaksud oleh orang penting tersebut, bisa saja meng-ACC dan bisa bertemu, maka dibuatkanlah appointment. Di mana pada saat itu kita ingin mengajukan satu proposal. Proposal dalam bentuk apalah? Apakah bentuk bantuan atau apa lainnya? Ya pokoknya proposal yang kita ajukan dalam satu proyek apalah. Biasanya sangat sulit. Setelah dicocokkan jadwalnya dan lain sebagainya, ya, insya Allah kita bisa bertemu. Rantetan protokoler yang cukup panjang mungkin. Belum kita bertemu dengan sekretaris pribadinya. Belum kita harus betul-betul memastikan ketika ditanya apakah kita sudah punya janji dan seterusnya. Belum lagi, ini belum lagi.
Terkadang ada hal yang sifatnya mendadak di luar dugaan kita, tiba-tiba mungkin bisa saja orang penting tersebut tiba-tiba entah memang punya acara atau apa, mereschedule, menjadwal ulangkan ya pertemuan kita yang mestinya hari ini menjadi besok atau lusa atau entah kapan, dibuat janji baru lagi. Kita harus mau dan kita menerima itu karena kita penting harus bertemu dengan orang tersebut. Itu mungkin pernah dialami oleh kita. Kalau Abah sendiri terus terang amat sangat sering ya. Tetapi memang bagaimanapun memang ikhtiar kita harus seperti itu, maka kita lakukan. Mengenai berhasil atau tidak, maksud tujuan kita serahkan kepada Allah. Nah itu yang dialami, sulit. Tetapi sahabat muslim rahimakumullah, betapa sangat kontras, betapa sangat berbeda dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya orang penting tadi, Allah yang punya pejabat tadi, Allah yang punya. Tidak ada urusan lebih penting daripada urusan dengan Allah. Itu sangat mudah. Anytime, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi seburuk atau sebaik apapun, kita sangat mudah untuk mengajukan permohonan, untuk mengajukan keinginan dalam bentuk doa. Itu sangat mudah. Dan Allah pasti mengabulkan. Pasti. Kepada siapa saja yang berdoa, ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, di jalan Allah, Allah kabulkan. Prosesnya tidak berbelit-belit. Tidak harus secara protokoler tadi harus menghadapi ini, itu, dan lain sebagainya baru bertemu, tidak. Cukup kita berwudu, gelarkan sajadah, entah siang, entah petang, entah malam, atau mungkin sepertiga malam. Intinya kapan saja kita ingin berjumpa dengan Allah, ingin mohon pertolongan Allah, bisa. Tentu tanda petik dalam berjumpa di sini seperti kita bukan bermuajah seperti ini. Artinya ketika kita berdoa, kita memohon, kita minta pertolongan Allah, kapanpun Allah siap. Dan Allah selalu menunggu kita, bukan berarti Allah butuh dengan kita. Jadi sekali lagi, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita tunduk dengan aturan Allah, Allah tidak untung. Begitupun kita menjauhinya, kita ingkar dari perintahnya, Allah pun tidak rugi. Subhanallah. Siapa saja yang berdoa kepada Allah, niscaya Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa Allah kau kepada aku, maka niscaya aku akan ijabah. Aku akan kabulkan doamu. Namun sayang, 1000 kali sayang, terkadang kita menafsirkan bahwa doa yang terkabul itu ketika kita menginginkan sesuatu, mungkin dalam bentuk materi, susah gitu, merasanya susah, tidak terkabulkan atau belum terkabulkan. Sepintas terkadang, sudahlah, nggak ada hasilnya. Jadi biasanya ketika kita banyak masalah, baru dekat dengan Allah. Biasanya.
Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, kembali lupa kepada Allah seolah-olah bahwa itu adalah hasil jerih payah kita. Padahal di sana ada kekuasaan Allah. Ya, sering kita mengalami semacam bukan putus asa apa ya? Ya sejenis itulah. Padahal ketika kita berdoa kemudian tidak dikabulkan atau belum terkabulkan, sebenarnya Allah itu tahu ada satu rencana lebih baik dari itu, dari yang kita minta. Yakin itu. Ketika kita memohon rezeki kepada Allah, kemudian kita tetap biasa-biasa saja seperti ini, tidak ada perubahan, dan lagi-lagi menganggap Allah tidak atau belum mengabulkan doa kita. Karena apa? Terkadang kita manusia hanya menilai dari segi zahirnya saja, dari segi materinya saja. Padahal ketika kita bisa meminta sesuatu kepada Allah dalam bentuk rezeki tadi, dan Allah belum atau menunda tadi, ingat, rezeki bukan hanya dalam bentuk zahir saja, dalam bentuk fisik saja, dalam bentuk materi saja. Coba kita lihat, introspeksi ke dalam, lihat suasana di luar sana. Alhamdulillah, sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat. Maka tidak salah kalau Nabi mengatakan, Nabi menyampaikan, terkadang kita luput untuk mensyukuri nikmat sehat. Sehat kita ini tidak ternilai. Dengan ratusan ribu, dengan jutaan ribu, dengan triliun, miliar, tidak ternilai. Kesehatan kita lebih dari harga itu. Kesehatan kita lebih daripada nilai itu. Yang kecil saja, yang sepele saja. Coba suatu saat kita sempat mungkin membesuk saudara kita yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit di mana lah gitu. Coba perhatikan. Ada yang sakit di perawatan biasa, ada di perawatan menengah sampai dengan perawatan yang cukup darurat, disebut ruang ICU. Dia bernapas harus dengan bantuan nafas, detak jantung dibantu dengan alat detak jantung, dan lain sebagainya. Lantas kembali kalau kita berbicara materi, berapa biaya yang harus kita habiskan? 1 hari, 2 hari, 1 minggu, bahkan mungkin lebih dari itu. Masya Allah. Oksigen yang harus dihirup kemudian juga harus dibayar. Sementara Masya Allah, tabarakallah, gratis kita ini. Makan masih nikmat, minum masih lezat, berjalan masih kuat, berlari pun boleh. Mau duduk, mau terlentang, mau tidur, Masya Allah. Ada saudara kita yang hanya untuk tidur saja, Masya Allah. Harus menggunakan alat apa, nama dan bentuknya, itu secara medis Abah kurang paham. Bernapas pun begitu. Kita ini semua gratis. Maka apa kata Allah? Waskuruli, bersyukurlah kau kepadaku. Wala takfurun, jangan kita untuk kufur dari nikmat Allah. Fadkuruni, ingatlah engkau kepadaku. Adkurkum,
maka aku akan ingat kepadamu. Maka jangan selalu diartikan ketika doa-doa kita, minta apapun, mohon apapun, diartikan dengan sesuatu yang Masya Allah, nilainya kecil dibandingkan dengan gambaran atau penjabaran Abah di awal tadi, bahwa kesehatan itu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Dan ingat, ketika kita sakit pun, Allah masih menyayangi kita. Allah mengingatkan kita. Entah dalam bentuk teguran ringan, dalam bentuk ujian, atau apapun. Karena apa? Biasanya lisan kita akan sering menyebut nama Allah, sering beristighfar ketika badan kita merasa sakit. Karena kalau mungkin kita sehat, ya santai-santai saja. Tapi coba, ketika kita merasakan sakit yang sedikit saja, sakit yang ringan saja, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Lisan kita terus menyebutkan nama Allah, astagfirullah, dan seterusnya. Nah, sahabat muslim rahimakumullah, dari perjumpaan kita yang sejenak ini, dari renungan kita saat ini, insya Allah ada hikmahnya. Ada ilmu yang dapat kita petik dari pelajaran tadi. Ketika kita ingin bertemu dengan seseorang yang begitu penting, sulit, birokrasinya Masya Allah berbelit-belit. Tapi kenapa ini yang sangat mudah, sangat mudah. Ya Abah katakan tadi, Allah yang menguasai segalanya, Allah yang mempunyai alam semesta. Kenapa seringkali kita lalai untuk itu? Nah, oleh sebab itu sahabat muslim, tiada kata lain. Jadi kalau disampaikan dalam surat Al-Fatihah itu sangat sederhana. Iya Kak. Kepada siapa? Kepada Allah. Na'budu, kita beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah sedekat-dekatnya, serajin-rajinnya, baru Allah memberikan peluang nasta'in, pertolongan. Dengan demikian kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali belas kasih sayang Allah. Oh, karena si fulan, betul, itu syariat. Tapi ingat, hakikat ketentuan hanya milik Allah. Itu saja renungan kita pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat, walaupun ngobrol santai seperti ini, dari apa yang kita bicarakan, dari apa yang Abah sampaikan. Kalau ada kebaikan, silahkan diambil. Kalau ada satu keburukan, tentu dibuang jauh-jauh, siapapun yang bicara. Mohon maaf atas segala kehilafan, karena kesalahan kealpaan mutlak milik Abah pribadi. Kebenaran tentu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulnya. Kita mohon ampun kepada Allah dari segala kekeliruan, dan kita mohon pertolongan untuk diberikan kemudahan.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.